Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat bertemu lagi pada materi keuangan negara. Ini adalah pertemuan pertama kita. Di dalam mata kuliah keuangan negara ini nanti kita akan membahas tentang hal ihwal keuangan negara, mulai dari penerimaan, pengelolaan, sampai dengan pengeluaran negara atau disebut dengan government expenditure. Untuk sesi pertama ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dulu ya, pengantar masih. Jadi pengertian tentang keuangan negara, terus cakupan dan ruang lingkup pembelajarannya nanti kita akan membahas di sesi pertama ini. Nanti berikutnya kita akan membahas lanjutannya. Baik, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Sesi pertama mata kuliah keuangan negara. Kita bicara dulu tentang pengertian keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Ya. Jadi kekayaan negara ini adalah seluruh kekayaan negara ya, bisa berupa fresh money, bisa berupa devisa di luar negeri, ataupun aset-aset negara yang bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian segala kewajiban yang timbul karena satu berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggung jawab pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul yang dikarenakan karena berada dalam penguasaan. Ya, artinya penguasaan itu pencatatan, pengelolaan maupun kuasa untuk melepas maupun mempertahankan aset negara. Kemudian termasuk juga pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara. Siapa saja pejabat-pejabatnya nanti akan kita uraikan di lembar-lembar berikutnya. Kemudian berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau BUMN, juga badan usaha milik daerah atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Ini maksudnya seperti apa? Kalau BUMN dan BUMD ini jelas ya, karena itu adalah badan usaha milik pemerintah, meskipun kalau BUMN itu berada di pemerintah pusat, sedangkan BUMD itu berada di pemerintah daerah. Kemudian yayasan. Ya, yayasan ini juga sesuai undang-undang yayasan, harta milik yayasan itu pada saat terjadi likuidasi yayasan itu harus dikembalikan kepada negara. Sehingga dalam hal ini harta yayasan pun masuk dalam cakupan ataupun bagian dari harta negara. Terus yang lain adalah badan usaha dan perusahaan yang menyertakan modal negara. Ya, yang menyertakan modal negara di sini misalnya PT-PT ya, PT yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, seperti PT KAI, PT Telkom, kemudian apalagi PT PLN Persero dan sebagainya, itu adalah perusahaan badan hukum yang menyertakan modal negara. Beberapa perbankan juga adalah dimiliki modalnya dikuasai sebagian besar oleh negara, seperti bank-bank negara dan sebagainya. Selanjutnya, tentang pengertian keuangan negara. Jadi pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Jadi ada empat pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara. Yaitu dari
perumusan dari sisi objeknya, dari sisi subjeknya, dari sisi prosesnya dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini bahasanya saya ambil dari undang-undang, jadi memang agak bahasanya agak tidak umum, diksi-diksi yang dipakai kita untuk bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan menjelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah mengenai fiskal. Ya. Fiskal ini adalah terkait dengan pajak. Ya, jadi hitungan-hitungan keuangan yang terkait dengan pajak itu disebut dengan fiskal. Kemudian moneter ini adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan peredaran uang atau kita biasa sebut dengan uang fisik ya, uang. Ini disebut dengan moneter. Jadi di luar pajak, keuangan itu disebut dengan moneter. Itu hal-hal yang istilah-istilah yang ingin saya perjelas sedikit. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai masih dalam pengertian keuangan negara, yaitu pendekatan tadi yang dipakai dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah pendekatan subjek keuangan negara. Artinya pendekatan ini adalah metode untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi keuangan negara. Pendekatan subjek keuangan negara dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Ya, jadi kalau kita bicara subjek itu adalah pelakunya ya, pelaku terhadap perputaran keuangan negara itu ada beberapa subjeknya. Ya, yang pertama adalah tadi badan negara atau BUMN, ya, perusahaan negara, kemudian perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi badan lain ini biasanya adalah badan-badan di bawah kementerian. Karena banyak sekali badan-badan yang berada di bawah kementerian yang setelah struktur itu bertanggung jawab kepada menteri. Tetapi secara pengelolaan keuangan ini termasuk subjek yang masuk ke dalam keuangan negara. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan proses keuangan negara. Jadi pendekatannya berdasarkan prosesnya. Dari sini, proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas. Jadi, objek sebagaimana tersebut di dalam pendekatan subjek tadi. Mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Jadi karena kita bicara proses ini sangat terkait dengan output dari proses, yaitu kebijakan. Ya. Nah, kebijakan ini dalam aplikasi untuk eksekusi prakteknya adalah berupa keputusan-keputusan yang nantinya tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada lini atasannya atau jalur atasannya langsung. Misalnya melalui kementerian dia akan bertanggung jawab kepada presiden. Itu adalah pendekatan subjek dan pendekatan proses. Berikutnya, ini adalah pendekatan tujuan. Ya. Pendekatan tujuan keuangan negara, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek
sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau tadi kita udah bicara subjeknya, kemudian kita bicara prosesnya, nah ini kita bicara atau pendekatannya jadi tujuannya, ya, di mana keuangan negara bisa dideteksi atau bisa dilakukan pendekatan dari sisi tujuannya, yang seperti apa, yaitu seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum, ya. Artinya bahwa tujuan dari proses tadi, tujuan dari kebijakan yang sudah diambil di dalam pendekatan proses tadi, arahnya mau kemana? Kebijakan ini tujuan akhirnya seperti apa? Nah, tujuan akhirnya ini juga bisa kita baca atau kita deteksi sebagai salah satu area keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Karena dalam secara garis besar, yang terkait dengan uang, ya, terkait dengan cash, ya, terkait dengan currency, ini sebenarnya ada dua, yaitu fiskal dan moneter. Fiskal adalah yang berhubungan secara langsung dengan pajak, sedangkan moneter ini yang tidak berhubungan langsung dengan pajak. Jadi termasuk perputaran uang, ya, itu termasuk adalah moneter. Kemudian kebijakan Bank Indonesia untuk membatasi uang beredar dan sebagainya itu adalah moneter. Tetapi kalau terkait dengan penerimaan pajak, kebijakan tentang besaran tarif pajak dan sebagainya itu adalah ranahnya fiskal. Nah, di luar itu keduanya, negara juga memiliki harta yang mungkin tidak berupa uang secara tunai, ya, bisa surat-surat berharga atau bisa aset-aset bergerak yang lain yang juga liquid, artinya bisa segera bisa dijadikan uang, gitu kan. Nah, ini adalah golongannya ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Itu adalah pengelolaan, karena memang kalau kita bicara keuangan negara itu sangat luas, ya, sangat luas cakupannya dan sangat luas jangkauannya. Belum kita bicara nanti keuangan terkait dengan ekspor impor dan sebagainya, ini juga nanti perlu dibahas tersendiri. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas jadi dapat dikelompokkan, saya ulangi lagi, menjadi tiga, yaitu fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Jadi di dalam pengelolaan keuangan negara ini disepakati atau ditetapkan asas-asas yang berlaku dan ini adalah sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, ya, pengelolaan negara yang baik, dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanah pasal 23C, ini hasil perubahan Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesifikasi atau spesialitas, ya, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Ya. Jadi seperti tadi sesuai amanah undang-undang, karena undang-undang ini sifatnya masih sangat umum, masih sangat global,
Sehingga perlu adanya asas-asas atau aturan-aturan yang tidak tertulis ya, yang perlu diterapkan sebagai salah satu alat pengendali keuangan negara. Ya. Asas ini ada asas yang sudah lama kita terapkan, sudah bertahun-tahun sejak negara ini berdiri, tapi juga ada yang kaidah-kaidah baru yang memang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah perkembangan teknologi, perkembangan sistem, dan juga perkembangan metode-metode keuangan yang disepakati. Itu adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Jadi dalam pengelolaan keuangan negara, asas-asas yang diikuti atau diterapkan antara lain kita lihat yang pertama adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ya. Akuntabilitas ini artinya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi profesional. Ya. Artinya ada aturan-aturan tata cara pencatatan keuangan yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, gitu ya, IAI, dan ini berorientasi pada hasil. Artinya dari semua aturan-aturan akuntabilitas itu harus mengacu pada hasil yang baik atau hasil yang akuntabel. Kemudian asas yang kedua adalah profesionalitas. Artinya profesionalitas itu adalah bahwa kita tidak memandang siapa subjek pelakunya, tapi kita harus memandang kepada aturan-aturan yang berlaku. Ya, tidak. Jadi misalnya gini, misalnya karena ini adalah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab, sehingga Menteri Keuangan bisa saja setiap saat mengubah kebijakan, itu nggak boleh seperti itu. Tapi harus profesional, sesuai dengan landasan legal formal yang utama, gitu ya. Misalnya UUD 45 tadi yang sudah diperbaiki, ya. Kemudian ada namanya peraturan pemerintah atau undang-undang, misalnya undang-undang tentang keuangan. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, nanti ada peraturan menteri, turun sampai ke bawah jumlahnya dan sebagainya. Nah, aturan-aturan itu harus diikuti sesuai yang sudah ditetapkan, tidak bisa karena kepentingan tertentu bisa diubah sewaktu-waktu, itu namanya tidak profesional. Jadi sedang profesionalitas ini harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak memandang siapa subjeknya, tetapi harus memandang pada aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah namanya proporsi ya, proporsional. Itu dilakukan oleh orang-orang ataupun lembaga-lembaga bagian-bagian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ya, misalnya untuk menteri, seorang menteri yang juga dia sebagai pejabat penanggung jawab anggaran atau namanya pejabat kuasa anggaran, maka dia akan bertanggung jawab terhadap cakupan di bawah departemen yang dia pimpin atau kementerian yang dia pimpin. Misalnya ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Pendidikan, ya dia akan bertanggung jawab sesuai dengan anggaran kementerian yang dibebankan kepada dia atau anggaran kementerian yang diamanatkan kepada dia sesuai dengan APBN misalnya. Nah, seorang menteri secara proporsional dia akan bertanggung jawab kepada tanggung jawab kementerian di bawahnya. Meskipun nanti seorang menteri juga bisa mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan-bawahannya, misalnya dirjen, sekjen, atau lembaga-lembaga di bawah kementerian yang dia pimpin. Itu disebut dengan proporsionalitas. Ya. Kemudian keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya pengelolaan keuangan negara ini harus bisa diakses oleh publik. Tidak boleh lagi keuangan negara ini tertutup, ya, hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu, itu tidak boleh. Tetapi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara ini sekarang sudah diamanahkan oleh undang-undang, sehingga masyarakat itu punya hak untuk mengetahui, ya, baik laporannya, baik penggunaannya dan sebagainya.
contohnya, misalnya teman-teman mungkin pada saat di sekitar kita, misalnya ada proyek ya, ada proyek pembuatan jalan atau proyek pengaspalan jalan. Di situ nanti ada namanya papan informasi mengenai proyek tersebut. Misalnya sumber dananya dari mana? Oh, ini sumber dananya dari APBN. Terus proyek ini siapa tanggung jawabnya? Oh, ini tanggung jawab provinsi misalnya jalan itu. Terus di situ harus dicantumkan berapa anggarannya, siapa yang melaksanakan, gitu kan, dan berapa waktu pengerjaan itu harus selesai. Itu adalah bentuk dari keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Itu salah satu contoh. Yang lain, contoh yang lain adalah bahwa sekarang kalau teman-teman mau ikut lelang pengerjaan proyek yang sumbernya dari APBN, teman-teman bisa mengakses langsung ya melalui jaringan internet, melalui link masing-masing kementerian, itu teman-teman bisa mengakses proyek-proyek apa saja yang memang dibuka lelangnya untuk umum. Nah, di situ nanti kita bisa tahu anggarannya berapa dan sebagainya. Itu adalah bentuk keterbukaan. Kemudian asas umum yang berikutnya adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dulu di kita ada namanya BPK, sekarang mungkin masih ada ya. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Itu seharusnya independen. Artinya BPK itu tidak bisa dipengaruhi oleh presiden bahkan atau DPR, tidak bisa. Dia harus independen bahwa dia memeriksa sesuai dengan profesi dan sesuai dengan kaidah-kaidah independenitas yang dia miliki, lembaga itu miliki, itu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu adalah asas-asas, ada 5 yang harus dipegang oleh pemerintah untuk mencapai namanya pengelolaan keuangan negara dengan yang baik. Gitu ya. Kemudian asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam bab 6 Undang-Undang Dasar 45 dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi asas-asas umum yang tadi sudah kita bahas itu juga berlaku untuk pemerintahan daerah, bahkan sampai kepada tingkat pemerintah paling kecil, yaitu desa atau kelurahan. Ya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat, tapi juga berlaku di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai kepada pemerintah terkecil, yaitu desa atau kelurahan. Asas-asas pengelolaan keuangan negara ini tetap harus dipegang teguh. Kalau teman-teman amati sekarang di desa itu ada namanya dana desa. Nah, dana desa itu juga merupakan keuangan negara ya, keuangan negara yang harus dikelola oleh desa. Nah, teman-teman nanti bisa mengamati di setiap kantor desa atau di balai desa atau di kantor kelurahan itu nanti akan ada namanya papan pengumuman atau papan informasi terkait perkembangan pengelolaan dan penggunaan dana desa. Ya, kalau secara manualnya seperti itu. Tapi kalau di desa-desa atau kelurahan tertentu yang sudah menggunakan digitalisasi, biasanya itu bisa diakses melalui portal-portal pemerintahan desa tersebut. Ya, nanti kalau kapan-kapan kita akan praktek untuk melihat apakah amanat undang-undang itu dijalankan atau tidak, yaitu asas-asas umum tentang pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya itu adalah asas-asas. Kita lanjutkan dengan ruang lingkupnya. Ya. Jadi setelah tadi kita memahami tentang definisi, pengertian, kemudian pendekatan yang dipakai untuk mendefinisikan yang disebut dengan keuangan negara, kemudian asas-asas pengelolaan keuangan negara sudah kita bahas, maka kita akan membahas berikutnya mengenai
ruang lingkup keuangan negara. Teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang kita bahas dalam setiap materi video kita ini, bisa nanti teman-teman mengajukan pertanyaan di kolom atau di ruang pertanyaan di situs YouTube channel saya ini. Di situ misalnya ada teman-teman bertanya di situ, nanti akan saya jawab. Atau misalnya Richard juga bisa melalui WhatsApp group di mana mata kuliah kita ini, grup mata kuliah bisa teman-teman pertanyakan di situ. Kita bisa berdiskusi. Atau misalnya teman-teman kepengen berdiskusi secara langsung, bisa kita melakukan diskusi langsung, baik melalui Zoom, melalui Google Meeting, atau juga dengan sarana-sarana yang lain. Silakan teman-teman request saja kalau misalnya perlu untuk penjelasan detail secara langsung atau tanya jawab. Baik, kita lanjut. Jadi kita akan bicara tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya, keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup ini adalah batasan-batasan, ya. Jadi dengan penetapan ruang lingkup nanti akan diketahui batasan-batasan yang dimaksud dengan keuangan negara. Jangan sampai tercampur aduk dengan bidang-bidang keuangan yang lain, karena ini nanti akan menjadi rancu pertanggungjawabannya. Maka untuk memahami itu, ruang lingkup keuangan negara ini, kita mengacu melihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Jadi ruang lingkup keuangan negara ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2. Ya. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi, ya ini adalah liputannya untuk keuangan negara, kita lihat. Ini ada 7. Ruang lingkup keuangan negara sesuai undang-undang tadi ya. 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Jadi ruang lingkup keuangan negara adalah yang pertama, negara punya hak atau hak negara untuk memungut pajak. Ya, memungut pajak artinya menetapkan pajak kepada para wajib pajak di area hukum negara Republik Indonesia. Kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang. Ya, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Dan melakukan pinjaman. Ini adalah ruang lingkup yang pertama. Dalam hal ini, dalam ruang lingkup yang pertama ini kita melihat bahwa di sini ada 3 departemen atau 3 lembaga atau badan yang terlibat. Yang pertama, memungut pajak, ini jelas oleh Dirjen Pajak. Ya, kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang, ini otoritasnya ada di Bank Indonesia. Dan melakukan pinjaman, ini otoritasnya ada di bank-bank pelaksana. Ya, seperti bank-bank milik pemerintah itu ada BNI, ada BRI, Bank Mandiri, ya, Bank PTN dan sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga yang pelaksana dalam ruang lingkup yang pertama ini. Kemudian ruang lingkup yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Jadi
hal apa yang dibiayai oleh negara, yang lingkupnya terkait dengan keuangan negara adalah terkait dengan yang nomor 2, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan. Kita tahu bahwa tugas layanan umum pemerintahan di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, dan desa, di mana di kabupaten nanti bawahnya ada kecamatan dan sebagainya. Nah, di level-level semua ini adalah kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat. Sehingga pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan tadi, tentunya dibutuhkan tenaga-tenaga atau pekerja-pekerja atau ASN ya. ASN dulu namanya PNS, sekarang namanya ASN, administrator ASN ya, aparatur sipil negara ASN. Kalau dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil. Nah, adanya ASN yang melayani masyarakat dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa dan kelurahan, ini membutuhkan pembiayaan pasti, minimal biaya gaji, ya, kemudian ada biaya operasional dan sebagainya. Maka ini masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara, di mana nanti akan kita bahas di situ adalah dari sisi pengeluaran negara atau namanya anggaran rutin. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi ada penerimaan negara dan pengeluaran negara yang nanti akan kita urai lebih jelas. Kemudian yang keempat, ruang lingkup keuangan negara adalah penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jadi pemerintahan daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, bahwa itu tetap dianggap sebagai pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sehingga di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke bawah pun ada fungsi penerimaan dan pengeluaran. Tentunya penerimaannya ini adalah penerimaan daerah dari daerahnya masing-masing. Itu nanti ada PAD gitu ya dan lain-lain. PAD itu pendapatan asli daerah gitu. Dan pengeluaran daerah ini nanti biasanya dituangkan dalam APBD, anggaran dan penerimaan dan belanja daerah. Kemudian ruang lingkup keuangan negara yang kelima adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas tadi di pendekatan objek dan pendekatan proses. Ini sudah kita bahas seperti itu. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Ini contohnya seperti apa? Ya, misalnya kalau teman-teman memperhatikan, sekarang banyak sekali proyek-proyek yang bekerja sama antara pemerintah dengan swasta atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Ya. Nah, biasanya dalam proyek-proyek itu kan memiliki jangka waktu proyek, jangka panjang. Pada saat proyek itu belum serah terima atau proyek itu masih dalam progres, itu tetap harus dicatat sebagai kekayaan negara. Karena meskipun itu kekayaan pihak lain, tapi dikuasai oleh pemerintah, ya masih dikuasai oleh pemerintah, belum dilakukan serah terima, gitu ya. Misalnya proyek jalan tol, meskipun secara pengelolaan nantinya akan dikelola oleh swasta, tapi pada saat pengerjaan itu tetap harus diakui sebagai kekayaan negara, dalam hal ini adalah kekayaan pemerintah. Itu adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan era sekarang
pemerintahnya sekarang sampai 2024 ini banyak sekali kekayaan pihak lain yang masih dalam progres. Misalnya yang terbaru ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, ini adalah proyeknya B2B, business to business antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di China sana. Namun dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai inisiator tetap harus mengawasi sehingga pada saat proyek itu belum serah terima ataupun diresmikan itu masih dicatat sebagai kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Ya, itu nomor 6. Nomor 7, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ya. Ini contohnya yang paling jelas adalah proyek-proyek yang sekarang lagi ramai adalah mengenai smelter, ya, mengenai proyek-proyek raksasa seperti Freeport, kemudian ada Newmont, Nusa Tenggara dan sebagainya. Itu adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kenapa fasilitas yang diberikan pemerintah? Karena mereka hanya memiliki hak konsesi atau hak pengelolaan, hak pengolahan. Tapi pada dasarnya tanah itu adalah milik negara atau dikuasai oleh pemerintah. Freeport itu adalah gunung. Tidak mungkin gunung itu dijual belikan. Gunung itu tetap secara legal formalnya adalah milik negara. Dalam hal ini dikelola dan dikuasai oleh pemerintah. Pihak swasta diberikan hak konsesi atau hak pengelolaan sumber daya alam di situ sesuai dengan kontrak kerja atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, disitulah kekayaan di sini tidak hanya terkait dengan alat-alat produksi saja, tapi termasuk hak konsesi yang di dalamnya. Misalnya begini, di Freeport misalnya diperkirakan kandungan emas itu sebesar misalnya 2 juta ton misalnya. Nah, pada saat konsesi berjalannya waktu itu kan nggak mungkin sekaligus 2 juta ton langsung diambil dalam waktu dekat, itu kan nggak mungkin. Itu mungkin butuh waktu 20 tahun, 30 tahun gitu, atau bahkan lebih. Ya. Nah, pada saat itu kekayaan yang belum terambil atau hak konsesi sumber daya alam yang belum dieksploitasi secara langsung ini masih menjadi kekayaan negara, masih menjadi kekayaan pemerintah. Itu adalah asas atau ruang lingkup keuangan negara yang nomor 7. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak jelas bisa bertanya. Selanjutnya kita bicara sumber-sumbernya. Jadi keuangan negara itu seperti halnya manajemen keuangan secara umum, itu juga memiliki fungsi pendapatan, fungsi pengelolaan, dan fungsi pengeluaran, kemudian fungsi pelaporan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan negara itu juga bagaimana mencari uang untuk negara tentunya, kemudian bagaimana mengelola uang negara yang sudah didapatkan, kemudian bagaimana pengeluaran biaya-biaya negara, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaporannya. Ini menjadi satu kesatuan fungsi pengelolaan keuangan negara. Jadi hampir sama sih sebetulnya dengan manajemen keuangan untuk perusahaan dan sebagainya itu sama. Hanya sumber-sumbernya ini spesifikasinya berbeda. Kalau untuk negara jelas berbeda dengan perusahaan. Perusahaan nggak mungkin bisa memungut pajak. Tapi kalau negara berhak memungut pajak sebagai hasil pendapatan negara. Ya. Adapun negara, sumber negara, penerimaan keuangan negara meliputi yang pertama adalah keuntungan dari BUMN atau BUMD.
Jadi badan usaha milik negara atau BUMN itu adalah badan usaha yang dibentuk dengan maksud menghasilkan keuntungan. Ya. Berbeda dengan dulu mungkin teman-teman yang kalau yang umur-umur baru ini sudah nggak begitu familiar ya. Zaman saya dulu ada namanya Perum, perusahaan umum. Dulu PLN itu namanya Perum PLN. Kemudian ada perumahan, ya itu namanya Perumnas. Dulu ada. Tapi undang-undang yang sekarang perusahaan umum dan perusahaan jawatan maupun yang hal-hal seperti itu milik negara semuanya dijadikan sebagai badan usaha yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang bisa memberikan pemasukan kepada negara. Dulu namanya Perum PLN, ya. Sekarang menjadi PT PLN Persero. Artinya kalau dulu Perum itu perusahaan umum, jadi ya rugi nggak apa-apa, yang penting kebutuhan umum tentang listrik tercukupi. Itu dulu asasnya begitu. Sekarang sudah tidak boleh lagi PT PLN rugi, sudah nggak boleh, gitu kan? Karena dia sudah menjadi perusahaan milik negara, perusahaan umum milik negara. Sama halnya dengan dulu ada namanya Perumtel atau Perum Telekomunikasi. Sekarang menjadi PT Telkom. Ya, kalau dulu pengeluaran Perumtel itu berdasarkan anggaran APBN. Kalau sekarang mereka harus mencari sumber sendiri dan harus berhitung tentang pengeluarannya yang outputnya harus untung. Itu adalah perbedaannya BUMN dengan yang dulu namanya sebelum jadi BUMN. PT KAI dulu namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Ya, artinya bahwa lebih penting daripada operasional kereta api adalah melayani transportasi rakyat dengan harga yang semurah-murahnya. Maka kalau teman-teman yang mungkin masih masa kecil dulu mengalami namanya naik kereta itu bisa penuh sekali ya, uyel-uyelan di dalam kereta, gitu kan. Tidak melihat jumlah tempat duduk. Kalau tempat duduknya ada 100, bisa saja naik sampai 300, gitu kan. Dulu seperti itu. Waktu masih namanya PJKA. Tapi setelah menjadi BUMN, menjadi BUMN dan menjadi PT KAI, gitu kan, PT Kereta Api Indonesia, servis harus ditingkatkan karena dia harus mencari keuntungan. Sehingga PT KAI sekarang lebih tertib, lebih profesional, fasilitasnya lebih bagus, bersih dan sebagainya, tetapi harga tiketnya menjadi mahal dan tidak ada subsidi. Hanya beberapa kereta yang masih subsidi itu pun milik Kementerian Perhubungan, gitu kan. Nah, disitulah bedanya. Ya, harapan teman-teman bisa memahami bedanya itu. Sehingga keuntungan BUMN atau BUMD ini menjadi target pendapatan negara. Karena setiap BUMN atau BUMD itu ditarget untung. Keuntungan perusahaan BUMN meliputi perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN. PMA ini adalah penanaman modal asing, PMDN adalah penanaman modal dalam negeri sebagai pemilik BUMN. Pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Jadi di sini jelas bahwa BUMN dan BUMD pasti ditarget untung, tidak lagi sekedar pemenuhan layanan publik atau layanan masyarakat. Itu adalah sumber keuangan negara yang pertama. Yang kedua adalah penyelenggaraan undian berhadiah. Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah ialah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dari besarnya hadiah yang dibagikan. Meskipun ini sudah jarang sekali, dulu tahun-tahun 80-an, mungkin orang tua kalian pasti tahu yang ada namanya program pemerintah itu undian namanya SDSP. Ya, SDSP berhadiah waktu itu hadiahnya 1 miliar.
Sehingga keuntungan dari penyelenggaraan SDSB itu menjadi sumber pendapatan negara. Tapi sekarang SDSB itu dikategorikan sebagai perjudian, sehingga dilarang oleh MUI dan pemerintah sudah tidak lagi menyelenggarakan hal itu. Meskipun setelah hitung-hitungan bisnis, penyelenggaraan seperti itu sangat menguntungkan bagi pemerintah, tapi dari sisi moral tidak diperbolehkan lagi. Kemudian sumber keuangan berikutnya adalah keuntungan BUMN. Ini sumber keuangan berikutnya adalah pajak. Ini pasti teman-teman tahu semuanya, apalagi yang jurusannya atau prodinya adalah kebijakan dan manajemen pajak. Jadi prodi kalian ini adalah prodi yang mempelajari tentang salah satu sumber keuangan negara, yaitu pajak. Sehingga pajak ini menjadi sangat penting karena untuk Indonesia saat ini pajak masih menjadi andalan sumber utama pendapatan pemerintah atau pendapatan negara. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan. Artinya, kalau menurut undang-undang seseorang itu sudah menjadi wajib pajak dan dia tidak membayar pajak, maka bisa dilakukan upaya paksa. Nah, di sini pemungutan dapat dirasakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Artinya pajak itu kewajiban, tidak bisa secara langsung mendapatkan manfaat, kecuali misalnya ada terkait restitusi dan sebagainya nanti ya. Ini data yang ada periode 2006 sampai 2010. PPH merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri, itu sebesar 52,1%. Tapi sekarang PPH tidak lagi menjadi hal yang istilahnya dikejar-kejar oleh pemerintah, tetapi lebih kepada PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Untuk komposisi terakhir di tahun 2023, mungkin posisi PPN sudah lebih tinggi daripada PPH, komposisi pendapatannya. Sementara PPN dan PPNBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6%. Ini adalah data 2006 sampai 2010 ya. Saya belum update untuk sampai 2023 ini. Jadi tahun itu yang pertama penyumbang terbesarnya adalah PPH sebesar 52,1%. Kemudian PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM, ya, ini adalah pajak pertambahan barang-barang mewah, BM, ya, pertambahan nilai, ya. Sedangkan pajak perdagangan internasional itu hanya menyumbang sebesar 4% terhadap total penerimaan perpajakan, dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1 dan bea keluar sebesar 0,9. Berikutnya, sumber keuangan negara yang lain adalah pencetakan uang. Artinya negara mencetak uang. Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran. Apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah, penentuan bersama jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat. Artinya, apabila tidak ada alternatif lain untuk mencari sumber pendapatan atau sumber tambahan pemasukan negara, jalan terakhir adalah mencetak uang.
Cuma harus diingat bahwa mencetak uang ini juga beresiko cukup tinggi. Resikonya apa? Resikonya adalah terjadi inflasi dan juga terjadi penurunan nilai mata uang. Sehingga penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi itu tadi. Istilahnya kalau pencetakan uang ini adalah jalan terakhir, jalan putus asa gitu kan. Sedangkan untuk pencetakan uang ini ada prasyaratnya bahwa kita harus setiap lembar uang yang kita terbitkan baru atau kita cetak baru ditambahkan dari uang yang sudah ada itu harus di backup atau istilahnya dijamin dengan emas ya. Sehingga apabila kita mau mencetak uang baru, kita harus punya cadangan emas sebagai backup penerbitan uang baru. Itu adalah aturan internasional. Sumber berikutnya adalah pinjaman. Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Ya, seperti halnya kita lah di rumah tangga gitu ya. Kalau duitnya kurang, gajinya kurang, bulan ini banyak pengeluaran, ya terpaksa kita pinjam. Ya, pinjam pada teman, saudara, atau kepada lembaga-lembaga keuangan yang legal. Ya. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut dengan bunganya. Tidak ada pinjaman yang gratis. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non-bank, maupun individu. Meskipun untuk pinjaman negara atau pinjaman pemerintah ini jarang yang kepada individu atau institusi swasta. Yang paling lazim biasanya kepada Bank Dunia atau kepada lembaga moneter milik PBB atau lembaga moneter bersama gabungan negara-negara. Ya, ada International Monetary Fund atau IMF ya, itu juga salah satu sumber pinjaman yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian sumber yang lain adalah sumbangan, hadiah, dan hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Maksudnya adalah pemerintah lain, ya, negara lain. Sumbangan dan hadiah dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah atau hibah. Sumbangan, hadiah dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah atau hibah. Ini sering terjadi ya, terutama pada saat mungkin kita mengalami kondisi-kondisi yang force majeure. Misalnya pada saat tahun 2004 itu terjadi tsunami Aceh misalnya. Itu banyak sekali sumbangan masuk dari pemerintah luar negeri maupun lembaga-lembaga non-pemerintah dari luar negeri. Atau pada saat kondisi-kondisi tertentu kita juga sering mendapatkan hadiah.
Kemudian sumber keuangan negara berikutnya adalah denda dan sita. Pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset milik masyarakat apabila masyarakat, individu atau kelompok organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya, denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih. Jadi teman-teman mungkin pernah ya kena tilang gitu pas di jalan, ternyata ada operasi lalu lintas. Kemudian teman-teman karena tidak membawa SIM atau kelengkapan yang lain tidak lengkap, maka dikenakan tilang dengan pasal pelanggaran sesuai pelanggaran yang dilakukan. Nah, di situ nanti teman-teman wajib menyetor sejumlah uang kepada negara melalui bank persepsi. Bank persepsi adalah bank penerima pendapatan negara. Nah, dari bukti bayar itu nanti yang akan diserahkan kepada polisi atau kejaksaan atau pengadilan, sehingga nanti kita bisa dibebaskan dari jeratan hukum undang-undang lalu lintas tersebut. Hal lain lagi misalnya hutang yang tidak tertagih, ini hutang kepada bank-bank pemerintah, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya dalam kasus-kasus perkara pidana di pengadilan itu kan, kadang-kadang kan ada keputusannya sering teman-teman dengar dihukum 5 tahun penjara dengan denda 100 juta atau diganti dengan hukuman misalnya. Nah, denda-denda ini yang di pengadilan-pengadilan ini yang dibayar oleh terpidana ini masuk ke kas negara sebagai dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak. Ya. Atau teman-teman yang misalnya kuliah di universitas negeri atau saudara-saudaranya yang kuliah di negeri itu bayar UKT itu masuk kepada pendapatan negara. Itu seperti itu. Ini adalah contoh denda dan sita. Berikutnya sumber keuangan negara masih ada lagi, yaitu cukai. Ya. Cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya dan peredarannya karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai, dan harga dasar barang kena cukai tersebut. Ya. Cukai yang paling familiar, yang paling sering kita temui adalah cukai rokok. Ya. Kalau teman-teman yang suka merokok, membeli rokok itu pasti ada namanya cukai tembakau dan cukai rokok. Itu adalah pendapatan negara yang dihasilkan dari barang-barang yang dibatasi peredarannya dan diawasi. Tembakau, minuman keras, ya, dan hal-hal lain yang memang diperlukan untuk diawasi dan dibatasi. Itu adalah cukai. Itu biasanya jadi satu ya antara bea dan cukai.
itu menjadi Direktorat Jenderal tersendiri di dalam Kementerian Keuangan yang disebut dengan Dirjen Bea dan Cukai. Termasuk misalnya teman-teman dari luar negeri, ya, dari luar negeri membawa barang dari luar negeri. Barang itu termasuk barang yang harus diawasi, misalnya membawa barang elektronik atau barang-barang lain yang dianggap eksklusif dan sebagainya. Itu pada saat masuk bandara pasti dikenakan cukai. Itu salah satu sumber keuangan negara, cukai. Sumber berikutnya adalah restribusi. Merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah atau perda. Pemungutannya dapat dipaksakan, itu sama dengan pajak pemerintah pusat, di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, kemudian pelayanan parkiran, perparkiran oleh pemerintah, dan pembayaran uang sekolah dan lain-lain. Ini adalah masuk ke restribusi. Ya paling sering ya misalnya teman-teman yang sering ke pasar-pasar tradisional itu pasti ada restribusi pasar misalnya seperti itu ya. Itu termasuk restribusi yang dijalankan berdasarkan peraturan daerah atau perda. Termasuk misalnya kita mau mengajukan izin mendirikan bangunan IMB, nanti itu ada wajib membayar restribusi. Itu salah satu contoh restribusi. Selanjutnya, nah ini kita bicara tentang pengurusan keuangan negara. Ini di diagram bahwa pengurusan keuangan negara itu dibagi menjadi dua bagian yang besaran. Ya. Yang pertama adalah pengurus umum atau admin atau administratur, kemudian pengurus khusus. Pengurus umum ini adalah bertanggung jawab dengan unsur hak dan wewenangnya. Sementara pengurus khusus ini hanya berkisar di unsur kewajiban. Nanti kita bahas di detailnya di penjelasan. Ini. Jadi pengurusan keuangan negara itu Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kewenangan Presiden terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum. Jadi tadi ya, umum itu pengurusan umum, ini yang dari Presiden dilimpahkan kepada pejabat negara. Yang timbul dari pengurusan umum. Dan kewenangan yang bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk satu, menetapkan arah dan kebijakan umum atau disebut dengan AKU atau AKU. Yang kedua adalah menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga. Yang ketiga, gaji dan tunjangan. Dan yang keempat adalah pedoman pengelolaan penerimaan. Ini yang menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN.
Selanjutnya, kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Antara lain menetapkan 1. Keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN. Ya. Yang kedua adalah keputusan rincian APBN. Yang ketiga, keputusan dana perimbangan. Dan yang keempat, penghapusan aset dan piutang. Ini nanti rinciannya atau penjelasan lebih lanjut nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, kekuatan presiden tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, melainkan yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian negara. Lembaga pemerintahan non-kementerian negara itu beberapa ada ya, seperti kantor staf presiden atau KSP, itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Ya, ada lagi yang KPK itu kan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga ombudsman, ya. Itu adalah contoh-contoh lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemerintahan di daerah. Ini adalah terkait pengurusan keuangan negara. Berikutnya, nah ini masih lanjutannya. Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum atau administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban. Jadi maksudnya ini, yaitu pengurusan umum atau administrasi yang mengandung unsur penguasaan. Ya. Kemudian pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban. Jadi antara penguasaan dan kewajiban ini dipisah dalam kepengurusan masing-masing. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Jadi pengurusan umum ini ya terkait dengan uang masuk dan uang keluar negara. Nah, dalam pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan yang disebut sebagai otorisator dan ordonator. Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Ya, jadi otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang atau diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Ini atau misalnya sebagai bendahara negara lah gitu ya. Kemudian tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi.
Jadi orangnya disebut otorisator, hasil kerjaannya disebut otorisasi. Nah, otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum dan otorisasi bersifat sempit atau otorisasi biasa. Tadi adalah otorisasi ya, yang pejabat yang diberi kewenangan yang bisa mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran uang negara. Sekarang ordonator. Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Negara atau lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Ya. Jadi dalam ordonator ini dia tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan ataupun memasukkan uang pemerintah atau keuangan negara. Tapi dia punya kewenangan untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan. Jadi sifatnya lebih kepada pencatatan dan quality control. Ya. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti, dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. Apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kadaluarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator menerbitkan surat perintah membayar atau disebut dengan SPM atau surat penagihan, ya, invoice kalau dalam perdagangan umum. Itu adalah pengurusan keuangan negara, ya. Kita lihat berikutnya, dan berikutnya adalah terima kasih dan sekian. Ya teman-teman, itu tadi hal yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Jadi pertemuan kita sekarang ini memang saya cukup panjang durasinya, yaitu 1 jam 15 menit. Karena di sesi pertama dan sesi kedua saya gabung jadi satu ini. Jadi materi ini mencakup 2 kali pertemuan, yaitu yang seharusnya untuk pertemuan sesi 1 dan sesi 2, saya gabung menjadi satu video, ini yang video sekarang ini. Jadi nanti teman-teman melihat video ini, berarti teman-teman sudah kuliah sesi pertama dan sesi kedua. Sehingga memang durasinya cukup panjang, karena memang saya gabung 2 sesi pertemuan. Karena saya khawatir kalau misalnya kita pisah, itu nanti pemahamannya bisa terputus. Saya kira itu teman-teman pertemuan kita pada kuliah kali ini di mata kuliah Keuangan Negara. Berikutnya nanti kita akan memperdalam lagi kepada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, kemudian sisi pelaporan keuangan negara. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kunjungannya ke ke YouTube channel saya.
mohon memberi komentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Sebutkan nama dan program studi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.